Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara menggelar rapat kerja untuk mengevaluasi capaian program kerja yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Acara dilanjutkan tablik akbar Rendangmu untuk mensosialisasikan program kurban Rendangmu dari Lasismu. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Jepara menyelenggarakan rapat kerja pimpinan dan dilanjutkan tablik akbar Rendangmu. Ketua PDM Jepara Fahru Rozi menyampaikan bahwa rapat kerja PDM Jepara dilaksanakan untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan mempersiapkan program kerja terutama yang menjadi program kerja unggulan PDM di tahun selanjutnya. Salah satu program unggulan PDM Jepara adalah program Kurban Rendangmu dengan tujuan agar ibadah kurban bisa memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya kepada warga sekitar tetapi bisa meluas kepada warga di daerah lain, di pelosok-pelosok desa yang terkena bencana karena rendangmu awet bisa bertahan hingga 2 tahun. Fahru Rozi menghimbau kepada warga Muhammadiyah supaya berkenan ikut mensukseskan program Kurban Rendangmu. Rapat kerja PDM adalah melakukan evaluasi program kerja yang telah kita putuskan pada musda yang lalu. Sampai sejauh mana dari tangfis keputusan musda tahun yang lalu, perjalanannya organisasi Muhammadiyah Kabupaten Jepara. Nah ini maka perlu adanya sebuah evaluasi. Setelah itu ada program-program unggulan yang harus diterapkan, harus disosialisasikan ke tingkat cabang sampai ke tingkat rantai. Kemudian program unggulan juga yang diterapkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara tentang pelaksanaan kurban yang akan datang. Ada sebuah program yang disebut dengan Rendangmu, yaitu diharapkan para sohibul kurban itu bisa menyerahkan kepada pimpinan daerah untuk dibuat rendang. Dan ini adalah hal yang sangat strategis untuk dibagikan tidak habis pada saat itu. Maka untuk ada bencana, ada tempat yang lain, maka mungkin sampai rendangmu itu bisa dikirim ke luar negeri yang membutuhkan. Dan itu jaraknya sampai 2 tahun. Saya rasa itu adalah merupakan hal terobosan baru. Tidak habis hari itu untuk dipotong dan dibagikan, tapi bisa untuk waktu-waktu yang lain. Itu juga sesuai dengan sunnah Nabi. Acara dilanjutkan dengan kegiatan tablik akbar yang diselenggarakan oleh Lasismu Jepara untuk mensosialisasikan program Kurban Rendangmu. Pemateri tablik akbar Rendangmu ini adalah Ahmad Zaini selaku Badan Pengurus Lasismu Jawa Tengah dan Ikhwanus Sofa selaku manajer area Lasismu Jawa Tengah. Ahmad Zaini menyampaikan bahwa Lasismu tahun ini siap menyambut Idul Adha dengan penuh semangat kebaikan, terutama dalam pengelolaan kurban. Tidak hanya dalam bentuk hewan kurban, Lasismu juga memiliki program kurban kemasan yakni Rendangmu yang lebih praktis dengan kualitas yang terjamin. Ikhwanus Sofa juga menyampaikan bahwa program Rendangmu ini merupakan inovasi yang memiliki nilai manfaat dan ketahanan pangan, tidak hanya nilai ekonomis tetapi nilai sosial yang tinggi. Program Kurban Rendangmu memiliki keunggulan diantaranya sesuai syariat, tahan lama, pendistribusian merata, praktis dan higienis, sarana peningkatan gizi dan ketahanan pangan. Agung Rianto memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah stunting, Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Brebes bekerja sama dengan Rumah Sakit Amanah Mahmudah di Tanggal, sukses menggelar seminar bertajuk Kesehatan Reproduksi Sehat dan Pencegahan Stunting. Bertempat di Rumah Sakit Amanah Mahmudah di Tanggal, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, seminar ini dihadiri oleh Pimpinan Daerah Aisyah atau PDA Brebes, Pimpinan Daerah Nasihatul Aisyah Brebes, Pimpinan Cabang Aisyah, Pimpinan Cabang Nasihatul Aisyah, Guru SMA Muhammadiyah, Guru SMP Muhammadiyah, dan Guru Kelas 5 atau SDMI Muhammadiyah se-Kabupaten Brebes. Hadir sebagai narasumber Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Brebes Mahmudah dan dokter spesialis anak Rumah Sakit Amanah Mahmudah Muhammad Fatah. Hadir juga Dinas Kesehatan Brebes dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3KB Brebes.
Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Brebes Gunaisi sangat mengapresiasi kegiatan seminar kesehatan. Ia mengucapkan terima kasih kepada owner Rumah Sakit Amanah Mahmudah Sitanggal yang telah memfasilitasi kegiatan seminar sehingga berjalan dengan lancar. Sementara itu, narasumber Mahmudah menyampaikan tentang kesehatan reproduksi yang menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Narasumber lain Dr. Muhammad Fatah menyampaikan tentang stunting yang merupakan masalah serius yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Salah satu penyebab utama stunting adalah kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan bayi di tahun pertama kehidupannya. Oleh karena itu, perlu pencegahan sejak dini, mulai dari perencanaan kehamilan yang sehat, pemenuhan gizi yang baik selama kehamilan, dan perawatan bayi dengan pemberian ASI eksklusif. Kami pimpinan daerah Aisyah bisa melaksanakan seminar kesehatan untuk kesehatan masyarakat dan penurunan stunting. Ini dilaksanakan oleh Majelis Kesehatan yang diketuai oleh Ibu Mahmudah, Sekretaris Ibu Elvi. Ini benar-benar mengawali kegiatan dalam rangka milad ke-108 dan Hari Kartini ke-146. Ini luar biasa sekali dilaksanakannya seminar pada hari ini. Harapannya agar bisa menurunkan stunting dan reproduksi sehat sungguh dipentingkan dan diprogramkan oleh masyarakat, dan ini termasuk juga program pemerintah, sehingga program pemerintah itu dengan program pimpinan daerah Aisyah senada. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti karena setiap cabang diikuti 5 peserta dari PCA, Majelis Kesehatan, guru SMP, guru SD, guru SMK, juga Nasihatul Aisyah. Mudah-mudahan terinspirasi semua majelis-majelis yang lain untuk bisa melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai programnya. Terima kasih kepada Ibu Mahmudah karena donasinya itu dari Rumah Sakit Amanah Mahmudah semua. Kami dari pimpinan daerah hanya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, ini kegiatan MKes untuk yang pertama kali di Milad ini ya, untuk supaya masyarakat itu tingkat bawah sampai itu bisa mengetahui bagaimana pentingnya reproduksi dan pencegahan stunting. Ini supaya karena yang hadir ini adalah 5 orang, tadi ada ketua NA, ketua dari Aisyah cabang, juga dari AUM ya, sekolahan semua. Itu maksudnya itu untuk supaya menyampaikan kepada di bawah atau murid-muridnya supaya mereka tuh tahu menjaga kesehatannya remaja baik laki-laki maupun perempuan yang untuk mengganti masa depan yang akan datang supaya sehat. Jadi dengan remaja sehat, insya Allah akan menghasilkan anak yang sehat, generasi yang sehat. Otomatis akan mencegah stunting. Dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat, acara ini menjadi bukti bahwa edukasi kesehatan yang menyeluruh dan berbasis komunitas sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif di masa depan. Lukmanul Hakim memberitakan dari Brebes, Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah Semarang menggelar Baitul Arkom untuk dosen dan tenaga pendidik struktural selama 2 hari di Gedung Kuliah Bersama 2. Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus menggelar Baitul Arkom pegawai untuk dosen dan tenaga pendidik struktural. Baitul Arkom yang diikuti sebanyak 376 peserta ini digelar selama 2 hari di Gedung Kuliah Bersama 2. Baitul Arkom ini bertujuan meningkatkan pemahaman keislaman para pegawai dan menciptakan kesamaan sikap, integritas, wawasan, dan cara berpikir dalam melaksanakan misi Muhammadiyah. Baitul Arkom menggunakan pendekatan andragogi dengan model pembelajaran reflektif dan diskusi kelompok, hingga aktivitas spiritual dan fisik serta tahajud berjamaah dan kegiatan outbound.
Peserta akan mendapatkan beberapa materi, diantaranya Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Tuntunan Ibadah Sesuai Tarjih Muhammadiyah, Risalah Islam Berkemajuan, dan Negara Pancasila sebagai Darah Al-Ahdi wa Al-Syahada. Peserta akan mendapatkan penugasan setelah mengikuti serangkaian materi. Untuk penugasan pribadi, peserta membuat resum setiap sesi. Penugasan kelompok, peserta menentukan Pak Lurah, Bu Lurah, Pak RT, dan Bu RT. Penugasan RTL, Tadris, Tasin, Tafidz. Dalam kesempatan ini, materi Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disampaikan langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir. Ini menjadi penting karena sebagai upaya untuk sosialisasi, internalisasi, dan ideologisasi Muhammadiyah, paham agama menurut Muhammadiyah. Maka materi-materinya adalah bagaimana ideologi Muhammadiyah tidak sekedar disosialisasikan, tapi diinternalisasikan dan diideologisasikan pada seluruh pegawai, baik itu dosen maupun karyawan di lingkungan Muhammadiyah. Dengan cara ini mudah-mudahan mereka benar-benar kuat dalam bermuhammadiyah sehingga tujuan Muhammadiyah bisa terimplementasikan di Unimus lewat para dosen, karyawan, dan pejabat struktural yang ada di Unimus. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan tercapai apa yang diinginkan. Rektor Unimus Mas Ruki berharap dengan dilaksanakannya Baitul Arkom ini, para dosen dan tenaga pendidik struktural mengetahui tentang ruh Muhammadiyah, sehingga mengetahui dan paham tentang jati diri Muhammadiyah. Karena jumlahnya mencapai 376 ya, sehingga saya katakan sebagai pra Baitul Arkom. Karena sesuai dengan pedoman Baitul Arkom di perguruan tinggi, sesungguhnya ada 2 Baitul Arkom bagi dosen, 2 Baitul Arkom bagi tenaga kependidikan yang semuanya terpisah, dan maksimal peserta Baitul Arkom itu maksimal itu 60 ya, karena tidak hanya memberikan teori-teori tentang kemuhammadiyahan, tapi juga di sana ada sholat qiyamul lail, ada fathul qulub, kemudian juga ada outbound ya, sehingga ini kita katakan sebagai Baitul Arkom karena jumlahnya 376. Di Universitas Muhammadiyah terus melakukan penguatan, kemudian terkait dengan dosen maupun karyawan, sehingga salah satu kegiatan pada hari ini adalah juga penguatan yang berupa pengkaderan. Di luar itu juga kita selalu mengadakan pengajian ya, 2 minggu sekali kita adakan penguatan berupa kajian-kajian keislaman, kemudian di setiap fakultas maupun program studi saya kira juga melakukan penguatan pada dosen-dosennya, sehingga di Universitas Muhammadiyah Semarang ini mempunyai ciri khas. Di samping tentu akademis, tentu kita ingin alumni kita, kemudian dosen-dosen kita mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah begitu, sehingga baik itu secara akademis maupun secara religius kita kuati semuanya. Nah, itu adalah salah satu ciri di Universitas Muhammadiyah. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. ...1.600 siswa TK Aba di Kabupaten Pekalongan ini mensimulasikan tata cara ibadah haji layaknya orang dewasa di Komplek Masjid Al-Khusaimah Kajen Pekalongan. Simulasi haji ini dimulai dari wukuf, lempar jumroh, tawaf, sa'i, dan tahallul atau memotong rambut. Semuanya diikuti oleh anak-anak dengan tertib.
Di bawah bimbingan 320 guru yang tergabung dalam organisasi IGABA, kegiatan ini diharapkan dapat melatih anak-anak mengenal rukun Islam kelima, serta melatih ketahanan fisik, serta memberikan pelajaran pendidikan karakter untuk belajar ikhlas dan sabar. Diharapkan anak-anak bisa menjadi pribadi yang sabar dan mandiri. Ini adalah program IGABA yang mana kegiatan ini diadakan setiap tahun sekali untuk melatih anak-anak mengenalkan rukun Islam yang kelima, yaitu manasik haji. Ini peragaan ya Mas ya, bukan istilahnya kegiatan fisik yang bisa melatih anak-anak. Selain untuk melatih juga pendidikan dari segi pendidikan karakter, mungkin kami lebih mengutamakan untuk pembelajaran melatih diri untuk belajar ikhlas dan sabar. Dari pendidikan karakter inilah diharapkan besok kelak anak-anak akan lebih bisa membawa diri dalam kemandirian, kesabaran, dan tentunya di sini panjenengan melihat sendiri anak-anak bisa antri untuk menunggu giliran. Pelatihan haji ini dinilai mampu menanamkan rasa cinta siswa kepada ibadah haji, serta mendorong untuk punya tekad yang kuat saat dewasa nanti untuk bisa pergi ke tanah suci. Ya, saya kira ini sangat perlu karena nanti dengan adanya manasik ini praktek, mereka akan memorinya akan ada, sehingga besok pada saatnya ketika dewasa nanti akan teringat bahwa dulu sudah manasik, sehingga ketika ada panggilan untuk kemampuan daftar ya saya kira mereka segera. Kegiatan simulasi ibadah haji ini rutin digelar setahun sekali, melibatkan seluruh sekolah TK Aba se-Kabupaten Pekalongan. Tim TV memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah.